Sejak zaman dahulu, Gunung Gumitir menjadi jalur penghubung terdekat antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Gunung Gumitir sendiri menjadi satu-satunya jalur yang ada di kawasan lintas selatan Jawa, khususnya di ujung bagian timur. Tapi ternyata Gunung Gumitir ini terkenal dengan keangkerannya. Ya, angker adalah kata pertama yang terbesit ketika Anda melalui jalur ini. Bukan tanpa alasan alas ini terkenal dengan keangkerannya. Beragam kejadian mistis kerap terjadi di jalur alas Gunung Gumitir ini. Mulai dari kejadian kecelakaan yang mengerikan, tanah longsor terus-menerus, hingga teror mistis yang dialami oleh beberapa pengendara jalur ini. Bahkan pertama memasuki Gunung Gumitir ini, kita sudah bisa melihat patung gandrung ikon kota Banyuwangi. Patung gandrung ini dibangun sebagai penanda bahwa pengendara telah memasuki kota Banyuwangi. Bukan sekedar patung, banyak saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat posisi tangan patung gandrung ini berubah-ubah seolah sedang menari. Berikut ini saya telah merangkum misteri Gumitir yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Yang pertama adalah pasar setan alas Gumitir. Konon katanya, alas ini ialah lokasi pasar para makhluk halus Gunung Gumitir. Tak jarang para pengendara yang melintas seolah dinampaki kegiatan dari pasar setan ini. Seperti cerita Harun, nama yang dikutip dari sejarah budaya. Harun bersama keluarganya yang saat itu sedang dalam perjalanan mudik melewati alas Gumitir pukul 2 dini hari, dan mereka seolah melewati pasar yang penuh dengan pedagang makanan. Anak Harun pun merengek ingin membeli jajan di pasar itu. Harun berhenti dan membeli beberapa kacang rebus. Setelah membukanya, ternyata bungkusan kacang rebus itu berisi kembang 7 rupa yang biasa digunakan untuk sesajen. Bahkan beberapa kisah menceritakan bahwa siapa saja yang melewati hutan ini dan membawa benda pusaka, otomatis pusaka tersebut akan hilang dengan sendirinya. Ada pula yang meyakini jika benda yang mempunyai energi spiritual akan ditarik ke dalam hutan angker Gumitir. Yang kedua adalah para arwah pekerja paksa alas Gumitir. Rentetan kejadian mistis di alas Gumitir melengkapi kisah misteri Gumitir yang kerap kali dikaitkan dengan arwah-arwah pekerja paksa yang meninggal saat membangun jalur alas Gumitir ini. Banyak dari pekerja paksa ini meninggal akibat kelaparan karena bekerja terus-menerus tanpa mendapatkan upah dan makanan yang layak. Penduduk sekitar percaya bahwa arwah-arwah tersebut masih di sana dan menjadikan alas Gumitir sebagai rumah. Beberapa orang yang lewat mengaku sering mendengar suara-suara tangisan orang yang sedang meminta tolong. Bayangkan jika Anda melihat sosok pekerja yang compang-camping di sepanjang alas Gumitir ini. Konon sosok mereka adalah para pekerja paksa yang mati kelaparan akibat Romusa. Alas Gumitir ini juga menjadi tempat pembuangan mayat-mayat anggota PKI. Konon mayat anggota PKI ini dibuang dan disebar di beberapa tempat di alas Gumitir. Kira-kira lokasi pembuangannya berada di Watu Gundang, yang mana merupakan titik tertinggi jalan raya lintas Gumitir. Yang ketiga adalah hantu Noni Belanda. Selain jalanan, Gumitir juga punya bangunan horor. Bangunan ini sudah ada sejak era Belanda, dan bangunan ini adalah villa tua. Karena ada di kawasan Gumitir, artinya bangunan ini punya panorama yang sangat indah. Tapi bangunan ini pun
sekaligus juga sangat menyeramkan. Dulunya bangunan ini masih sering dikunjungi, tapi lama-kelamaan bangunan villa itu terbengkalai begitu saja. Bukan tanpa sebab, karena banyak sekali kejadian mengerikan saat menginap di situ. Yang paling sering terlihat adalah hantu noni Belanda yang kerap kali menampakkan diri di sekitar kawasan bangunan tua tersebut. Banyak orang sekitar villa yang percaya kalau di bangunan itu ada istana makhluk astral. Lebih horornya lagi, di kawasan tikungan tepat di depan jalan villa itu sering ada kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa. Dan yang terakhir adalah hantu yang suka memboncengi para pemotor. Kisah ini sempat geger di kalangan media sosial dan portal berita. Bahwasanya ada sosok penampakan hantu yang tiba-tiba mendadak dibonceng oleh para pengendara motor yang melintasi Gumitir sendirian saat malam hari. Pengakuan ini dinyatakan oleh beberapa orang yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Ada pernyataan dari sopir bus jurusan Jember Banyuwangi yang menyaksikan kejadian ini. Saat itu, sekitar malam hari, bus melintasi kawasan jalur Gumitir. Sekitar 15 menit pertama melewati jalur Gumitir, tidak ada yang aneh. Semua wajar, tapi ketika berada di trek lurus, seorang pengguna motor mendahului bus dan berkendara tepat di depan bus. Sampai akhirnya sopir harus mengklakson beberapa kali hingga menimbulkan pertanyaan dari para penumpang. Awalnya hanya kondektur, sopir, dan kernet bus saja yang sepertinya menyadari hal tersebut. Dan ternyata kejadian mengerikan pun terjadi. Singkat cerita, hampir semua penumpang bus melihat bahwa si pengendara motor sedang membonceng pocong. Si pocong duduk menyamping dan terlihat sangat anteng. Seisi bus hanya bisa berdoa melihat hal itu terjadi. Sampai melewati gapura perbatasan Banyuwangi Jember, barulah penampakan pocong yang duduk di jok belakang motor itu pun hilang. Itulah beberapa cerita mengerikan dari jalur Gunung Gumitir. Terima kasih sudah menonton.